menganggapnya terlalu gimana gitu ya, kayak membuat kita jangan terlalu menganggapnya sangat serius sekali. Kayak misalnya kayak saya mau semarah tadi, jangan ya membuat itu jadi sebagai penindasan bagi kita, karena itu bisa menurunkan sukacita kita. Berarti yang kamu dapatkan hari ini segala sesuatunya harus dibawa dalam cita. Itu kesimpulannya. Kasih tepuk tangan buat saya. Terima kasih. Semuanya? Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Oke. Yang saya dapatkan dari sesi 1, sesi 2 sesuai dengan tema kita, aku istimewa. Sebagai manusia, saya pribadi masih sering minder ya, nggak pede, nggak percaya diri. Tapi hari ini saya dikuatkan, saya diperbaharui pikiran saya, hati saya bahwa saya itu istimewa. Ya, karena kita manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Ya, kalau kita tadi seperti kata Pastor juga, kalau kita menganggap diri kita rendah, orang lain bagaimana lagi gitu kan. Jadi kita harus menganggap diri kita bahwa kita berharga. Tuhan aja menganggap kita berharga, bahkan Tuhan menganggap kita berharga, harusnya kita lebih menganggap bahwa kita berharga. Sudah. Jadi saya merasa diubahkan bahwa saya istimewa. Dengan semua kekurangan yang saya miliki, Tuhan pasti beri kelebihan pada tiap-tiap orang yang memiliki kekurangan. Itu aja. Terima kasih. Sama yang kayak Linda tadi, sebelum saya datang ke retreat itu, saya merasa kalau ya udahlah retreat ini ya udah ikut aja gitu, paling ya udah lalu aja kayak gitu. Saya merasa kalau retreat ini ya udah biasa aja. Rupanya tadi waktu Pastor Jusia tadi bilang tentang kalau kita ini istimewa, kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi saya merasa kalau saya itu lebih berguna, kalau saya hidup ini ada gunanya. Saya itu diciptakan pasti ada tujuannya dari Tuhan. Lalu saya yang paling saya membekas itu dalam hati saya itu yang ayat Ulangan 28 ayat 1 itu, yang tentang itu kalau kita mendengar baik-baik suara Tuhan, kita bisa berdiri di tengah bangsa-bangsa, kita bisa menguasai bangsa-bangsa. Itu yang katanya itu cita-cita Tuhan itu mendirikan kita di tengah bangsa-bangsa. Yang harus kita lakukan itu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa perkataan Tuhan dengan baik-baik sehingga kita dapat mewujudkannya. Itu aja. Nah, saya ketika mengikuti retreat ini, saya merasa ada perubahan di dalam hati saya, di dalam diri saya, yaitu tema kita ini aku istimewa. Artinya ini kita semua ini istimewa. Ada men? Oke. Jadi hal yang saya dapat di retreat ini dari sesi 1 sampai sesi 2 adalah kehidupan yang baru dan kehidupan yang lama. Kehidupan lama itu di mana kita masih melakukan semua hal-hal yang buruk yang dimana orang-orang biasa lakukan, yang dimana orang-orang fasik biasa lakukan. Lalu kehidupan baru itu ialah kehidupan yang dimana kita memiliki masa depan yang cerah dan kita sudah membuang hal-hal fasik dari tubuh kita. Lalu yang saya dapatkan lagi, jika kita mentaati perintah Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Seperti di Ulangan 28 ayat 1. Lalu yang saya dapat lagi ialah kita ini spesial. Kita ini spesial karena yang menciptakan kita itu adalah Tuhan. Kita makhluk ciptaan yang kita ini lebih berharga dari makhluk lain. Misalnya tumbuhan, hewan, kita ini lebih daripada itu. Makanya kita disebut spesial. Oke, sekian dari saya. Seperti tema kita ini, aku istimewa. Jadi yang paling berkesan dari Pastor Jusia pada saya itu, pertama seperti Gideon tadi itu, dia awalnya dia nggak percaya kalau dia bisa, tapi Yesus mengatakan kalau dia itu sempurna. Sama kayak seperti saya, sebelum saya datang ke retreat ini, saya merasa kalau yang saya dapatkan itu ya cuma biasa aja, kayak
Tapi setelah apa yang dikatakan Pastor Dusia tadi, saya percaya bahwa Tuhan mempunyai pandangan kepada kita bahwa kita itu adalah yang istimewa. Walaupun kita merasa diri kita itu tidak sempurna dan tidak kayak ya biasa aja, tapi Tuhan itu menganggap kita lebih dari luar biasa. Dan ayat yang paling berkesan bagi saya itu dari Ulangan 28 ayat 1. Baca. Nah, saya hari ini akan membagikan sebuah kesaksian termasuk dengan tema kita beristimewa. Nah, yang pertama itu tentang hati nurani. Nah, biasanya sebelum saya ke retreat ini, hati saya bersuara, tapi saya tidak mendengarkannya. Seperti saya curi-curi waktu main HP. Nah, hati saya itu bilang jangan mencuri. Tapi saya tidak mendengarkan itu. Saya datang ke sini, saya memulai retreat ini, saya seperti kayak ada yang membangun gitu dalam diri saya. Habis itu saya mulai mengurangi dan sampai sekarang tidak pernah lagi. Jadi khusus hari Sabtu sama Minggu aja. Nah, yang kedua termasuk tema retreat kita istimewa itu. Pertama saya datang ke retreat ini, saya merasa sebelum itu saya melihat Alkitab, apakah itu aku istimewa? Kenapa saya istimewa? Rupanya setelah saya datang ke sini, kita itu ada tujuannya. Kita itu kepunyaan Tuhan, kita dikasih karunia Tuhan, seperti yang bilang Mom tadi. Nah, kita itu spesial karena kasih karunia Tuhan, dan kita itu istimewa, kita itu dibedakan. Sedikit yang mau saya ceritakan tentang kesaksian saya pribadi. Nah, setelah saya mendengarkan sesi pertama dan sesi kedua, yang paling menyentak itu diri saya itu yaitu percayalah bahwa Tuhan memilih kamu menjadi yang istimewa. Ya, selama ini saya merasa kemampuan saya masih di bawah orang lain. Terkadang pemimpin mengasih saya tanggung jawab ataupun teacher lain, saya merasa saya nggak mampu melakukannya gitu. Tapi setelah saya tadi mendengar kata Pastor Jusia, percaya diri dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kamu. Ya, percaya diri. Ya, dengan saya tadi berkata seperti itu, berpikir seperti itu, saya membatasi diri saya. Padahal Tuhan memilih saya sebagai orang yang istimewa. Saya sudah diberikan akal pikiran, bakat. Ya, seharusnya saya mengembangkan itu, bukan malah memendamnya. Ya, di situ saya sudah membatasi keistimewaan yang Tuhan berikan. Jadi itu yang paling menyentak di diri saya. Jadi mulai sekarang kembangkan kapasitas yang ada di dalam diri kamu. Jangan batasi diri kamu. Kembangkan sampai kamu bisa membawa orang-orang lebih maju lagi. Itu yang paling menyentak ke diri saya, dan Tuhan tahu jalan orang benar itu kemana. Ya, terutama ayat yang paling selama ini yang paling saya bawa ke dalam diri saya itu yaitu firman-Mu itu adalah pelita bagi hatiku dan terang bagi jalan kakiku. Nah, di sini semakin ditunjukkan ya bahwa pertama yang harus kita lakukan itu adalah percaya kepada Tuhan. Ya, itu sangat menyentak ke diri saya. Lord, sebelum kamu dipercayakan untuk memimpin suatu bangsa, kamu harus terlebih dahulu percaya kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan berikan. Ya, dari situ kamu akan memperoleh yang namanya damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita. Melalui itu kamu bisa melakukan bahkan di batas kemampuan yang kamu ketahui. Ya, itu yang paling menyentak diri saya. Jadi untuk kita semua pun di sini jangan pernah batasi diri kamu, karena Tuhan udah memberikan hal yang sangat istimewa kepada kamu, akal pikiran, hati nurani. Baik semuanya, itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Saya memang bersyukur kali ya ikut retreat ini. Untuk perjuangan kali mengikuti ke sini. Bapak bilang kuat enggak? Anak bilang nanti kalau mama sakit kayak mana? Dan yang kecil bilang nanti tangan mama sakit siapa yang ambil teh mama di sana? Nah, kan kayak gitu
kan. Ya udah, coba dulu ya. Siapa tahu sembuh. Jadi pada saat ini kan mulai saya ikuti dari tadi pagi itu masih memang takut juga saya. Kayak mana lah nanti ya. Kalau jatuh kayak mana, siapa lah yang nolong? Kalau ada gitu, memang banyak sih yang nolong, kan obatnya kan di rumah. Jadi kan pas lah tadi waktu yang apa itu, yang tadi waktu doa kita kan sama pastor Dosi itu, yang dibilang pastor itu seperti ini, seperti ada sesuatu yang jatuh di dalam kresek kita, ada sesuatu yang jatuh apa? Ini dalam isko ringan, apakah ini? Kok gak ada pegangnya? Kemana semua? Kok kaki itu jangan saat ini aja, sampai pulang. Aku bilang, oh ada perubahan sama mamaku semua, berarti saya kan udah istimewa. Nyata yang saya saksikan dan nyata saya rasakan hari ini. Ini saya mau menyaksikan sesuatu yang pada saat ini di dalam retreat ini. Mulai dari pagi memang kami sudah ada kurang semangat, tapi dalam tadi khotbah pastor dosen pastor jadi tumbuh kesemangatan dalam hati saya. Itu berkubar gitu, dan saya makin senang. Yang tadinya saya kurang semangat, jadi makin ke depan makin cerah, pikiran ini makin terbuka. Jadi untuk kita semua, mari kita semangat terus, jangan pantang menyerah, jangan kurang melemah. Kuatkan semangatnya untuk tidak disusahkan di area berikutnya, dapat yang ilmu yang lebih terbaik lagi. Tolong kita semua Gak banyak sih yang saya dapat dari awal kebaktian sampai selesai kebaktian itu saya cuma ingat, kata-kata yang di hati saya. Kata ada juga tadi, kata Pastor Jusia dibilang kayak gini, kalau kita istimewa itu bisa membawa kita ke dalam sukacita. Jadi dan juga ya kita jangan pikirkan masa lalu. Kita kan ini kita udah istimewa nih, jangan pikirkan masa lalu, jangan kembali ke masa lalu. Tapi yang kita perlukan itu berjalan ke depan, jangan begitu lagi. Terus tadi saya dapat juga taat itu terdapat juga di Ulangan 28 ayat 1, khususnya juga ayat yang saya suka. Taat itu salah satu cara Tuhan yang diberikannya kepada kita untuk Dia bisa mengangkat kita. Kayak contoh jadi presiden, itu nggak mungkin, kok banyak yang bilang nggak mungkin sih terjadi, itu jangan percaya sih, karena Tuhan juga punya keinginan bagi yang taat, yaitu mengangkat dia di atas segala bangsa di bumi. Terus tadi ada juga mem yang bilang kalau kita itu kalau simpulannya itu kita harus mempunyai tujuan hidup, terus mempunyai sikap yang taat dan mempunyai hati nurani, karena hati nurani itu tempat Tuhan berbicara. Tangan boleh. Shalom bersama. Yang kita dapat pada hari dari sisi pertama sampai sisi kedua, sebenarnya ada dalam materi teacher kayak ada pertanyaan. Contoh, aku istimewa, tema kita istimewa. Contoh kayak tadi, kalau seorang
Ini seorang pencuri itu, dia lahirkan pencuri. Bukan dia lahirkan. Dia pencuri. Kenapa bisa dia pencuri? Berarti ada dari kejadian masa lalu dia, makanya sampai dia bisa mencuri. Dan ada juga seperti yang kita lihat kasus pembunuhan kayak gitu, seperti Sambo kayak gitu. Kenapa? Karena ada masalah lalu kan, ada bawa masalah nggak bisa ditangani. Terus kaitannya dengan aku istimewa, aku berpikir, teacher berpikir kayak gini, loh, kenapa? Padahal kita ketahui bapak itu adalah seorang Kristen. Apakah firman dalam hatinya tidak berakar? Saya juga, loh, kenapa kayak gitu ya? Kok bisa seperti itu? Tadi justru saya dapatkan dari situ bahwa apapun masalah kita, apapun yang kita alami, kita harus percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Yang selanjutnya, yang aku istimewa ini, seperti yang paling saya dapatkan, walaupun orang menganggap kita tidak berguna atau bahasa kasar dengan kata sampah, tapi di mata Tuhan kita berharga. Banyak panutan yang kita lihat, kita nggak nyangka seorang Bapak Presiden Jokowi kita bisa menjadi presiden. Dulu seorang tukang kayu sekarang bisa jadi presiden. Banyak orang berpikir jangan kita berpikir ke masa lalu, tapi lihat ke depan dan arah apa yang mau kita raih. Untuk anak-anak sekalian, semangatlah mengejar cita-citanya. Jangan peduli apapun kata orang lain. Kamu percaya pada diri sendiri. Kalau nggak kita mencintai diri kita sendiri, siapa lagi? Kalau nyuruh mungkin gampang diubah ya. Ada kebiasaan buruk yang susah kali diubah. Saat ini ketika itu kamu lepaskan, tidak akan kamu kerjakan lagi. Kita mulai dari Jonathan ya. Yang ingin saya ubah dalam diri saya itu sifat berbohong saya. Yang sering berbohong ke teman sama orang tua. Susah kali diubah. Susah ya. Oke, saat ini itu berubah. Amin. Amin. Sifat saya yang ingin saya rubah ini adalah cakap kotor sama berbohong. Cakap kotor sama berbohong. Iya. Gak bisa ya. Kali ini harus bisa ya. Yes, amin. Andre. Jadi sifat yang ingin saya ubah itu adalah sifat emosi. Karena setiap saya merasa ada hal-hal yang tidak pas di dalam hati saya dan lalu diinteraksi sama orang lain itu saya suka emosi. Ya, kemarin Andre sudah pernah membagikan ini ya? Ya, sudah pernah membagikan ini. Sudah pernah membagikan ini di devotion, masih ingat? Teacher masih ingat? Ya, tapi kalau masih itu terulang, saat ini itu tidak pernah lagi terjadi. Amin. Gitu. Jadi kalau nggak ada orang tua tuh nyuri main HP gitu. Oke, nyuri main HP. Itu nggak nyuri uang ya. Besok itu menjadi hal yang gampang untuk diubah. Amin. Amin. Coba silakan, jangan lagi yang di devosi kebaktian kemarin yang dibilang, kan udah berubah itu. Ada lagi yang lain berarti. Oke, apa itu? Jadi sifat saya yang ingin saya ubah itu serakah. Setiap bulan saya kan dikasih uang saku sama mamanya, supaya full. Saya bilang ke mama, kurang mak, lo kok kurang? Supaya full dong masuk bulan. Jadi dikasih lagi lah 200 gitu saja. Ya, gak pernah puas ya. Gak pernah puas. Nah ini puas dengan firman ya. Jadi ini sifat saya dari dulu, yaitu malas. Malas. Ya. Setiap hari itu saya itu harus disuruh-suruh gitu, mau nggak lakukan ya. Kalau suruh tidur ya nggak mau saya, ya udah diam aja cerita sama adek. Terus bangun pagi pun ya susah lah, soalnya saya bangun pagi yang malas ya luar biasa. Oh malas ya, malas itu lawannya apa? Rajin. Lawan dengan rajin, itu hanya kuncinya. Amin. Iya, silakan Sarah. Yang ubah itu malas belajar. Malas belajar. Kalau biasanya disuruh kamu belajar itu, iya cuma dibuka doang, pokoknya nggak belajar. Malas belajar ya. Besok udah rajin belajar ya. Kesaksian berikutnya jangan ini lagi yang dibilang ya. Amin. Silakan. Terima
Malas juga sayang Allah dan berbohong kepada orang tua. Oh, ada 7 poin. Berarti baca firman kuat-kuat, doa kencang-kencang ya. Itu aja kuncinya, ada 7 soalnya. Tepuk tangan buat Siti. Oke, Adrian. Saya ingin mengubah dari diri saya itu suka berbohong kepada abang dan sama teman. Oh, sama si Geri ya. Berarti mulai besok jujur ya Adrian ya. Contoh bohongnya apa? Contoh bohongnya. Contoh cerita bohongnya apa? Contoh cerita bohongnya saya suka ambil duit abang baru. Itu nyuri. Ditanya nggak ngaku. Bohong dan nyuri 2 jadinya. Hari ini itu tidak lagi ada dalam diri Adrian. Amin. Silakan. Yang itu sifat suka bermain game gitu. Oh. Setiap orang tua saya bilang main game, saya berhenti 5 menit tapi main lagi gitu. Ada lagunya itu. Lupa. Suka main game ya? Suka main game. Gampang nggak itu diubah? Gampang. Bener? Tepuk tangan bola. Yang mau saya ubah itu satu, saya pemalas orangnya. Jadi mau berubah untuk menjadi orang yang lebih baik. Lalu suka banget main HP. Kalau main HP suka nggak tahu waktu. Dan itu yang bikin malas. Terus yang terakhir suka nyeletuk kalau dinasehatin, nggak terima nasihat dengan baik. Suka menjawab-jawab. Itu yang mau saya. Angel. Jadi yang pengen saya ubah itu adalah sifat kemalasan saya, karena tidak ada obat untuk kemalasan kecuali diri sendiri. Ya. Mengubah malas ya. Malas lawannya rajin ya. Silakan Sarah. Silakan dulu. Ini banyak yang paling susah untuk diubah itu malas. Karena sering juga banyak guru yang bilang kok makin turun. Itu karena waktu belajar itu kan buku. Saya baca buku terus baliknya ada handphone. Jadi kalau misalnya nggak ada orang tua, saya balikkan buku yang ada handphone itu. Terus kalau misalnya tidak ada orang, cepat saya kembalikan ke kopi itu. Jadi gara-gara handphone banyak masalah. Pernah nggak ada teguran di hati Sarah waktu membuat itu, ngerjakan itu? Ada nggak di hatinya? Udah nggak ada lagi, udah tumpul. Hari ini kalau diingatkan di hatinya, kalau untuk diulangi lagi ada ingatan, ada teguran, jangan dikerjakan. Mau? Amin. Kasih tepuk tangan buat Sarah. Iya, Kevin. Susah saya ubah itu melawan orang tua aja. Oke, itu aja melawan orang tua. Contohnya saat bermain handphone, udah dulu kayak dengan handphone kayak gitu Jan. Terus saya lawan. Dilawan. Lawan katanya melawan apa? Bagaimana cara melawan mama coba? Ceritakan satu cerita. Contoh. Kevin udah dulu main handphone. Ntar lagi lah mak. Gitu. Yang lain udah, tapi sering kayak gitu, Sering, iya. Lawan katanya melawan tadi apa bang? Taat. Untuk berubah melawan, taat. Setuju ya? Silakan. Yang paling susah saya ubah yaitu Ini yang susah diubah atau yang mau diubah? Yang susah diubah dan mau diubah. suka emosi. Emosi? Mukamu baik kali loh. Emosi. Kapan kamu emosi dan sama siapa? Sama siapa kamu emosi? Abang. Oh abang. Abang ya suka emosi, baru tahu teacher. Hari ini nggak emosi lagi ya, hatinya lembut ya, amin. Kenapa madam? Oh iya, contoh emosinya gimana? Coba. Disuruh abang mandi. Nah terus emosinya gimana? Tapi nggak mau. Iya emosinya gimana? Iya. Kalau kita emosi kan, Rahel mandi kamu, abang aja mandi ya, gitu.
tadi ada 2 ya. Ya, hari ini nggak lagi. Amin. Setelah dilepaskan nggak lagi. Amin. Ya, si Sikap yang kedua, berbohong sama malas. berbohong sama malas. Ya, umum tadi ya. Oke, coba Nesya terakhir. Malas. Ini sering kali ada di diri saya. Jadi apalagi tuh malas tuh kalau disuruh mama. Kan mama saya tuh di luar, jarang di rumah. Jadi kalau ada telepon gitu, saya udah nebak, ini pasti mau nyuruh-nyuruh dia. Terus saya malah, Des, nanti cuci piring ya. Iya mak. Terus matikan. Terus berapa menit lagi, telepon lagi. Jangan pakain ya, nanti hujan. Rupanya nggak hujan. Tapi saya ambil aja itu. Terus telepon terakhir, saya udah dapat, ini pasti menyuruh lagi. Tapi saya biarin. Saya angkat teleponnya, tapi saya kasihan, jadi saya angkat aja. Rupanya nyuruh juga. Ya udahlah saya lakuin gitu. Saya pengen kali ngubah itu. Agak susah emang ngubahnya. Susah ya? Iya. Sekarang dilepaskan lebih ringan nggak? Iya. Lebih ringan. Tapi nggak cuma di mulut. Iya. Harus dilakukan. Tepuk tangan buat Nesya. Ini saya akan menceritakan sedikit tentang tim kelompok saya setelah kami melakukan internalisasi dari sesi ketiga dan keempat. Saya merasa terberkati atas apa yang mereka dapatkan. Apalagi ada beberapa di antara mereka mengatakan, sebelumnya instruktur saya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi setelah saya mendengar khotbah madam tentang bait suci Allah, saya merasa diyakinkan bahwa Tuhan itu ada. Nah, dari sini saya belajar instruktur. Sebelumnya itu saya sama sekali tidak percaya karena doa-doa saya tidak dikabulkan katanya. Jadi saya menjawab, mungkin bukan saat ini, tapi masih ada esok hari. Waktu Tuhan itu selalu tepat, saya katakan. Nah, dari situ saya belajar bahwa retreat ini membawa dampak yang sangat luar biasa sama mereka. Sangat luar biasa. Apalagi saya perhatikan dari internalisasi yang kemarin, apa yang kamu dapatkan dari khotbah ini? Masih susah untuk mengatakan apa yang didapatkan. Tapi saat ini mereka dibukakan setelah lama-kelamaan mendengar firman kebenaran, tentang firman kebenaran, terus mereka diurapi, terus dicurahkan roh kebenaran itu, mereka semakin berani. Ada yang mau menyampaikan, langsung angkat tangan semua, tanpa harus kamu dulu, tanpa harus seperti itu, langsung saya mau menyampaikan apa yang saya dapatkan instruktur. Nah, dari situ saya merasa terberkati bahwa mereka sudah mengalami sedikit perubahan, ya, sedikit perubahan. Tapi kalau kita lihat mungkin masih sedikit, tapi bagi mereka itu sudah sangat luar biasa, bisa mereka ada keberanian dalam mengungkapkan apa yang mereka rasakan dari firman yang mereka dengarkan, ya. Apalagi tadi waktu Teacher Linda katakan, apa kira-kira sifat yang mau kamu rubah? Ada yang mengatakan malas, berbohong, ya. Bahkan tadi Tasya dan Evelina, pasti kalian ada yang mau diubahkan, pasti kalian ada yang mau dirubahkan. Iya instruktur, tapi kami masih kurang percaya diri untuk menyampaikan apa yang kami tahu. Seperti itu. Nah, jadi saya sampaikan, nah, ubahlah itu dari sekarang. Nah, karena itulah tujuan kita di sini, ya. Itu tujuan kita di sini sampai di sini. Jangan kamu datang dari Medan membawa wadah yang kosong. Kamu pulang ke Medan juga membawa wadah yang kosong. Isi itu dengan apa yang kamu dapatkan dari kita melakukan sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, bahkan sampai sesi terakhir nanti. Isi itu. Bawa dampak kepada orang-orang di sekitar kamu, ke orang tua kamu terlebih, ya. Nanti kalau kamu sukses, orang tua kamu yang akan ditanya orang terlebih dahulu, anak siapa ini, ya. Bawa dampak kepada orang tua kamu, ke orang-orang sekitar kamu. Jadilah terang dimanapun kamu berada, ya. Jadilah terang. Itu saya sampaikan kepada mereka. Intinya itu kamu harus membawa sesuatu dari tempat ini. Jangan bawa hal yang kosong lagi, ya. Harus ada perubahan kata Teacher Linda tadi, ya. Dan saya yakin mereka akan selalu dirubahkan karena mereka sudah memperlihatkan sedikit perubahannya. Mungkin sudah banyak ya perubahan, tapi mereka masih malu-malu untuk memperlihatkannya. Karena itu tadi mereka masih kurang yakin, ya. Jadi pesan-pesan saya, ya, terlebih untuk tim saya, jangan takut memperlihatkan diri kamu, ya. Karena dari kamu itu nanti orang-orang akan menilai siapa Tuhan itu sebenarnya.
Baik, itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Thank you. Oke, kami tadi sudah menyimpulkan dan menyampaikan masing-masing dari hasil internalisasi kami. Ya, mungkin hanya 2 orang lah yang bisa menyampaikan ya. 3 orang, iya, maafkan saya. Oke. Tadi hasil internalisasi kami ada 3 orang. Mereka menyebutkan dan mengatakan bahwasannya ketika kita sudah menjadi istimewa, kita harus bisa membangun benar-benar dasar keyakinan itu dalam diri kita. Karena ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan hidup di dalam sukacita, kebenaran, dan juga damai sejahtera. Memang benar sekali ya, mereka sudah berfokus di dalam itu dan mereka sudah sangat bertekun. Saya juga melihat sejauh ini tingkat ketaatan mereka untuk melakukan segala sesuatu itu memang sudah bagus ya. Memang ada mungkin salah satu dari kesalahan yang mereka perbuat, namun itu tidak terlalu banyak. Ketika mereka telah mendengarkan sesi 1, sesi 2 dan juga khotbah madam, mereka merasa sangat bersemangat sekali. Apalagi dikatakan bahwasannya mereka sangat istimewa. Tadi kami sempat berdiskusi bahwasannya ketika menjadi orang yang istimewa itu tidak akan memiliki keterbatasan. Ketika kamu berpikir pendek, kamu terbatas, maka kamu tidak akan sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Jadi ketika kamu merasa kamu istimewa, apapun itu pekerjaannya, kamu sanggup melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam kita. Jadi kita istimewa, kita sanggup, kita baik sucinya Tuhan. Oleh karena itu, baik sucinya Tuhan itu pasti memiliki firman di dalam hatinya. Ya, benar sekali ya. Firman itu adalah benih. Saya sangat terkagum juga ya mendengar tadi yang khotbah madam dan juga Teacher Linda yang katakan tentang cacing itu. Benar sekali. Cacing-cacing tadi itu sangat menyentak di hati saya. Wow, benar sekali. Ini adalah seperti firman yang mendalam di dalam diri kita. Ketika kita menganggap cacing itu seperti firman yang sangat berharga, maka kita akan sangat untuk menjaganya. Jangan sampai dirampas. Ya. Tadi karena kita rasa benar-benar berharga cacing itu, karena dengan cacing itu kita menang. Nah, karena dengan menjaga cacing itu sebaik mungkin kita pasti menang. Begitu juga dengan firman. Ketika firman itu, benih itu di dalam bayi suci kita ini, di dalam diri kita ini, kita jaga dengan sebaik mungkin, maka kita akan menjadi pemenang. Segala sesuatu yang melemahkan kita itu akan kita tungking, kita batasi, kita tendang, menjadi sebuah kekuatan baru dalam diri kita yang akan mengangkat diri kita menjadi sebuah kemenangan. Kita akan menjadi pemenang. Yang lalu biarlah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi yang baru itu bukan, yang lama itu bukan milik kita, yang udah kemarin-kemarin itu bukan milik kita, tapi milik kita adalah apa yang telah kita lihat di depan, masa depan itu adalah menjadi kepunyaan kita. Itu dari hasil internalisasi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, dari hasil dari internalisasi kami dari kelompok 3, yang pertama saya tanya bagaimana respon kamu di sesi ketiga dan keempat. Orang itu berkata bahwa orang itu bisa menjelaskan bagaimana baik Allah itu bisa tidak dijaga. Bahkan saya jelaskan kalau seandainya bait itu adalah kami atau seandainya adalah bait itu adalah kamu sendiri atau kamu sendiri, pasti kamu akan menjaganya. Saya arahkan orang itu bagaimana seperti kita menjaga cacing atau seperti gunung. Kalau saya sendiri supaya tidak kata ini tidak mati, ya mendingan kalau ada yang mengejar saya lari supaya apa? Supaya tidak ada yang merampas. Artinya kalau sudah firman yang sudah ada dalam kita, berarti jangan sampai firman itu tidak dirampas oleh orang lain. Kalau seandainya firman itu sudah dirampas, bagaimana saya bilang? Orang itu berkata, ya sakit. Kalau sudah sakit, berlebihan bagaimana? Maaf, luar biasa orang itu. Jadi saya tekankan, jangan sampai firman itu dijauh oleh setan atau siapapun. Jangan sampai firman itu membuat kamu menjadi lemah, tapi terus lakukan untuk berperang di dalam Tuhan. Puji Tuhan, itu saja. Kelompok AOG ya, saya pertama waktu sesi 1 dan 2 itu bingung sebenarnya lihat anak-anak saya, terutama Nata yang paling kecil. Asal apa yang saya tanya? Apa yang saya tanya? Dia nggak tahu mau nyampaikan apa. Bahkan mau menulis pun dia bingung. Ayatnya itu ditulisnya. Apa yang disampaikan madam, ayatnya itu ditulisnya. Tapi kepalanya aja isinya enggak. Jadi saya berdoa, Tuhan, Nata ini walaupun dia paling muda di kelompok
saya mau dia ini ada loh dapat sesuatu. Dan puji Tuhan, waktu tadi saya bilang oke, ada yang mau kalian sampaikan, dia duluan yang angkat tangan. Tepuk tangan untuk Nata dong. Nah, dia duluan. Waktu saya bilang berurutan ya, nah, saya bersyukur. Jadi sebenarnya adanya itu di hatinya, tapi dia nggak berani menyampaikannya dan dia nggak tahu mulai dari mana. Tapi tadi dia mau sampaikan. Saya ulang, apa nak? Gimana maksudnya? Tapi saya dengarkan dia menyampaikan itu. Puji Tuhan, ya yang kami sharingkan, yang kami dapatkan internalisasi bahwa kita harus sadar seperti yang dikatakan Korintus tadi, 1 Korintus 3 ayat 16. Ya waktu madam bilang, waktu madam bacakan itu, kita ini harus sadar. Kita ini bait sucinya Tuhan. Harus ada kata sadar. Kalau kita nggak sadar, kita nggak bisa lakukan itu. Kita nggak tahu kita ini siapa. Jadi harus ada sadar dulu. Kita harus sadar kita bait Allah. Maka kalau kita udah sadar kita ini bait Allah, kita nggak sembarangan lagi. Nggak sembarangan mengucapkan sesuatu. Nggak sembarangan berpakaian. Nggak sembarangan lagi melakukan sesuatu. Itu dia. Jadi ingat, harus ada kata sadar. Harus sadar kita ini siapa. Ya, setelah kita sadar, oh iya, kita istimewa karena kita baik Allah. Itu, dan beberapa juga mengatakan, iya Cer, kalau kita udah tinggal sama Tuhan, Tuhan itu ada dalam hati kita. Kalau kita ini udah sadar kita baik Allah, berarti kita sadar Tuhan tinggal dalam diri kita kan? Ya, ketika Tuhan udah tinggal dalam hati kita nggak sulit lagi melakukan kebaikan apapun itu. Itu udah ngalir aja. Enggak sesuatu hal yang, aduh susah kali lakukannya ini, susah kali lakukannya ini. Enggak lagi. Karena apa? Tuhan udah tinggal di sini. Ya jadi bahkan Tuhan juga nggak akan sulit melakukan banyak hal untuk kita. Ya, untuk yang disampaikan teacher Linda tadi juga. Nah, kalau untuk teacher, ya sebagai teacher, ya kerjakan sesuatunya itu, ya mengajar dengan baik lah. Untuk anak-anak yang belajar, ya udah kamu sekarang tugasnya belajar, kembangkan dulu di situ, jangan pikirkan yang lain. Jangan pikirkan bagaimana saya menghasilkan uang untuk orang tua. Enggak itu, belajar dulu. Kuasai dulu domain kita yang itu. Kita juga sebagai teacher, kita kuasai, kita berikan yang terbaik. Kalau kita udah punya hubungan yang baik sama Tuhan, untuk sekitar kita itu otomatis akan baik. Kepada pemimpin kita, kepada teman-teman kita, orang tua kita, itu akan otomatis baik. Kalau Tuhan sudah tinggal dalam hati kita. Itu aja Madam, terima kasih Tuhan. Oke, shalom buat kita semua. How are you today? Wonderful. Yes. Masih ada sukacita ya? Iya, luar biasa. Ya, saat ini saya ingin menyimpulkan hasil internalisasi kami dari kelompok 8. Tadi pada saat kami internalisasi, saya tanya satu-satu mereka. Kemudian melihat dari jawaban-jawaban mereka itu, saya lumayan kaget ya, karena saya tahu mereka betul di mana di kelas ya. Ternyata banyak perubahan yang terjadi. Beda banget dari hari pertama sama yang hari kedua ini. Saya lihat di hari pertama itu belum ada disentuh ini buku tulisnya ya kan, masih dilihat-lihatin siapa pembicaranya ya kan. Udah, kemudian di hari kedua ini saya lihat mereka semangat. Dari yang tadi pagi, dari yang dibawakan sama Madam, sama teacher Linda, mereka sangat semangat yang luar biasa. Puji Tuhan ya, ada kuasa yang bekerja dalam roh mereka. Nah kemudian pada saat teacher Linda juga tadi yang menyuruh mereka maju ke depan, itu kaget juga saya. Karena saya tahu mereka ini orangnya kurang percaya diri di kelas. Disuruh ke depan aja, misalnya kalau bacakan hasil tugasnya, itu mereka susah, harus diancu-ancu gitu kan. Nah tapi tadi mereka hampir 4 orang ya, 4 orang langsung maju ke depan. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Terus kemudian saya tanya, kenapa tadi kalian maju ke depan? Ya kan saya tanya, iya Cer, beda Cer, apanya yang beda ya kan? Iya beda aja Cer, ada gitu. Kenapa? Iya sepertinya ada sesuatu yang berbeda. Apa sesuatu itu ya kan? Saya ingat yang kata Madam, bahwa hati kita ini, diri kita ini adalah bait suci Tuhan. Oh iya,
Kemudian apalagi? Ya pokoknya saya ada yang berbeda lah, instruktur katanya. Puji Tuhan ya, ada roh yang bekerja dalam diri kita masing-masing. Nah kemudian saya kasih sedikit pesan kepada mereka. Nah ketika kamu sebelum berangkat dari rumah, kamu dibekali mama papa, diperlengkapi semua baju, pakaian, perlengkapan alat mandi, semuanya dilengkapi. Teacher berharap nanti kalian pulang dari retreat ini, perlengkapan kalian akan diubahkan. Adanya kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kalian. Ada perubahan yang kalian bawa. Perubahan itu tidak terjadi pada sekarang ini, tidak hanya tidak tetap gitu, tidak hanya pada retreat ini aja. Tapi teacher berharap, teacher berdoa, semoga perubahan ini setelah kalian pulang nanti kalian bawa perbekalan yang luar biasa. Ada Kristus dalam diri kita masing-masing, ya kan? Jadi perlengkapan ini sudah kita ubahkan ya. Jadi mari kita ubahkan setiap hati kita. Kita percaya atas tuntunan Roh Kudus dalam diri kita. Kita pasti mampu. Tuhan pasti mampukan kita. Tuhan itu sangat baik ya, sangat baik. Dia adalah Bapa yang setia. Dia pasti tahu yang terbaik buat kita anak-anaknya. Baik, itu aja dari kelompok kami. Terima kasih. Puji Tuhan. Terberkati dengan kegiatan hari ini, dengan yang disampaikan oleh Teacher Linda bahwa kita semua adalah bait Allah. Berbicara mengenai bait Allah itu ada di hati kita. Kita adalah wadahnya gitu kan. Jadi saya tadi langsung berpikir kalau kita umpamakan bahwa hati kita di tempat. Kalau kita datang ke suatu tempat kotor, kita pasti gak nyaman. Dan tadi saya langsung berpikir, hari ini saya udah ngelakuin kesalahan apa yang membuat Tuhan gak nyaman tinggal di hati saya gitu kan. Jadi saya berpikir, oh kalau Tuhan tinggal di hati saya, berarti saya harus melakukan hal-hal kebenaran yang telah Tuhan sampaikan melalui firman-Nya gitu kan. Jadi tadi saya merasa terbebani, hari ini saya udah ngapain ya? Apa yang hari ini saya udah lukai hati Tuhan di bagian mana ya gitu. Karena setelah di bagian Teacher Linda saya merasa terberkati bahwa Tuhan berarti ada di hati kita gitu. Sama seperti ketika kita mencari cacing. Kebetulan tim saya itu gak ada jijik-jijiknya sama cacing, makanya kami mengumpulkan 98 cacing gitu kan. Nah, tadi saya gak pusing untuk berpikir cacingnya mau disembunyikan di mana ya. Saya langsung masukkan ke dalam baju saya gitu kan. Jadi saya tadi setelah dihitung 98 sambil bawa cacing ke sini saya berpikir, Tuhan, kok saya gampang kali memikirkan cara untuk menyembunyikan cacing ini. Apakah bisa saya sesampai itu menghadapi musuh saya nanti, godaan-godaan iblis gitu kan. Saya sempat berpikir, saya nggak bisa. Tapi saya yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Jadi tadi saya sambil pulang itu saya berpikir, berarti nanti kalau saya aja bisa membawa sampai cacing-cacing ini, walaupun ada godaan-godaan yang mau merampasnya, saya yakin saya pasti bisa sesantai ini untuk melawan siapapun yang mau mengganggu kehidupan saya, siapapun yang mau ambil sukacita saya pasti bisa. Karena saya yakin bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan, bagi kita tidak ada, bagi Tuhan ada. Bagi kita nggak mungkin, bagi Tuhan semua mungkin. Jadi saya juga sama kayak kelompok saya dari semalam itu saya lihat kebetulan saya satu kelompok sama Rafael ya. Rafael itu ya kita sama tahu gimana. Jadi karena semalam itu saya melihat ini anak makan, kita makannya sama gitu kan. Porsinya bahkan karena laki lebih banyak gitu kan. Jadi mulai tadi pagi itu saya terus giniin dia dari semalam sih. Saya pegang kepalanya, saya pegang lehernya gitu kan. Jadi tadi saya pegang kepalanya karena semalam saya pegang kepalanya dia masih begini-begini. Tadi saya pegang kepalanya, saya pegang rambutnya. Teacher, saya memperhatikan loh teacher. Karena semalam dia nggak memperhatikan. Hari ini dia memperhatikan. Itu suatu luar biasa bagi saya. Saya juga terkejut. Dia marah. Pada akhirnya dia marah. Teacher, saya memperhatikan. Saya soalnya berapa kali ganggu dia karena kata komandan Amos kalau apa suruh aja diri. Cuma kan saya nggak tega. Jadi saya gini-giniin. Lalu dia bilang, teacher, saya mendengarkan teacher ternyata. Saya mendengarkan teacher jangan ganggu saya. Puji Tuhan, berarti Roh Kudus bekerja. Amin. Shalom bagi kita semua. Pertama-tama kita ucapkan syukur bagi Tuhan karena Dialah yang memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat sampai saat ini melakukan tugas-tugas kita. Jujur saya pribadi terberkati, bukan hanya kelompok saya, madam. Tanggung jawab yang diberikan itu
sebagai instruktur bukannya mudah, terkhusus untuk saya untuk membimbing sesi pertama, sesi kedua, sampai sesi keempat, menghadapi anak didik ataupun orang-orang yang berbeda karakternya. Terutama saya melihat responnya Nanta. Walaupun dia duduk melihat, terkadang saya lihat responnya, Nanta jangan tidur, angkat bahunya aja. Nanta baca. Kalau sesi pertama yang kedua kemarin itu baca Nanta, ini gak peduli dia. Tapi ketika tadi Nanta ini dibaca, respon dia langsung. Diambil handphone saya, dipegang tangan saya. Iya nak, ini dibaca. Sama-sama baca ya, saya bilang seperti itu. Apa yang kamu dapat Nanta? Tidak ada. Oh, Tuhan katanya. Tuhan itu apa? Tuhan. Sesi pertama, sesi kedua tidak ada dibilangnya Tuhan. Berarti walaupun satu kata Tuhan, berarti itu yang merema di dalam dirinya. Saya bersyukur sekali. Terima kasih Tuhan. Setidaknya satu kata itu Tuhan, berarti dia mengutamakan dalam pemikiran, oh Tuhan segalanya. Ketika saya tanya lagi internalisasi sama Adriel, John, Angel, sama sekian instruktur, apa nak? Saya bilang, saya ingin mengubah diri saya. Katanya, mengubah bagaimana? Iya, kan di dalam hati kami ini kan katanya ada bait suci. Iya nak, iya, seperti tadi kami ke depan, katanya. Itu benar-benar ingin saya ubah. Oh iya nak, kata-kata apa rupanya yang kepingin? Iya, supaya mulut saya ini langsung tidak cakap kotor lagi, supaya saya ini tidak malas, karena bait suci itu ada di dalam hati saya. Saya lihat, hanya itu saja. Iya, instruktur. Kan kata teacher Linda sama Madam, katanya kita harus berubah karena hidup kita ini harus menjadi terang. Iya benar nak. Dengan kalian berani saja ke depan itu seperti daun, saya bilang seperti itu. Nah, jadi perubahan yang kalian inginkan itu Tuhan sudah dengar. Perubahan yang kalian inginkan itu pasti akan dikabulkan Tuhan. Tetapi kalian harus memiliki keyakinan kepada Tuhan. Jadi jangan kita bilang kepingin tapi perubahan itu tidak ada. Iya, instruktur katanya. Terus terkadang instruktur kenapa? Saya bilang, kenapa kami susah kali ya? Kenapa susah? Iya, mengubah dua kata saja untuk berubah itu susah. Perubahan apa rupanya? Mengubah kata teacher diucapkan instruktur itu susah. Kenapa enggak? Kenapa susah? Saya bilang seperti itu Madam. Iya, seperti itu juga lah berarti kami ini ya kan, instruktur susah diubah. Kenapa? Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, saya bilang seperti itu. Diingatkan di dalam pikiran, di mindset, di dalam pikiran kalian itu bahwa kata-kata itu tidak sulit. Karena instruktur juga mengubah kata seperti panggilan sama kepada teacher Amos, saya harus panggil dan itu kan perlu juga perubahan, saya bilang seperti itu. Saya bisa, kalian juga pasti bisa. Terus jujur saya melihat tanggung jawab mereka membawa Nanta itu bukan sesuatu hal yang mudah. Tapi saya melihat ketika saya kasih tanggung jawab, ini tanggung jawabnya kamu Gil, kamu apanya? Kalau tidak ada yang beres, berarti kamu yang tidak bisa. Saya bilang seperti itu. Kamu Angel memperhatikan teman kamu. Kalian yang paling besar. Kalian yang harus menjadi teladan bagi teman-teman kalian. Kalian harus kasih contoh bagi adik-adik kalian ini masih SD, kalian SMP. Terkhusus juga untuk Nanta, saya bilang itu. Jangan bilang, aduh instruktur, ini lagi. Jangan berkeluh kesah. Bersyukur ketika kita mendapatkan teman seperti ini. Ada sukacita, karena kita kelompoknya sukacita kan, saya bilang seperti itu. Iya ya, jadi harus sukacita. Iya, harus sukacita. Kita itu sukacita itu, seperti itu tadi kami dapatkan internalisasinya, Madam. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Hasil internalisasi kami tadi dari tim WASP
Yang pertama saya tanyakan itu dari Nicholas ya. Udah tahu kita bagaimana Nicholas yang kadang dia masih sering mengantuk. Nah, hari ini di sesi kedua, ketiga dan keempat saya sudah ada melihat hasil ya. Roh Kudus sudah bekerja di dalam diri dia sendiri. Karena apa? Ketika dia mengantuk, dia langsung melihat ke instrukturnya. Instruktur izin. Kenapa? Mau ke toilet, mau ngapain? Tak boleh, nanti saya bilang. Karena kan ini ketika madam masih menyampaikan hal-hal penting, gak boleh, saya mengantuk instruktur. Oh baik, jadi kesadaran diri dia sudah ada, sudah bekerja di dalam dirinya Roh Kudus. Jadi sehingga dengan rasa ngantuk dia itu, dia berusaha untuk menghilangkan dengan cara cuci muka. Jadi namun meskipun sekarang masih tetap terulang, saya pacu lagi dia supaya untuk tetap Roh Kudus bekerja di dalam diri dia supaya jangan sampai terlelap tidur. Kita sudah mengetahuinya ya, apalagi untuk instruktur kita Lot ya, yang paling mengetahui jiwanya Nicholas bagaimana. Kalau ketika di depan itu ada yang berbicara, dia seolah-olah itu menjadikan suara itu menjadi pengantar tidurnya. Itu udah mulai dari semalam saya perhatikan, semalam dia masih belum bisa fokus, tapi puji Tuhan hari ini Roh Kudus sudah bekerja di dalam dirinya. Dan kemudian juga reaksi-reaksi dari tim WASP sudah bekerja dengan baik, ada kesadaran diri masing-masing tanpa instrukturnya menyuruh mereka tegur. Beban mungkin mereka membuat Nicholas itu, ini tugas kami, membantu instrukturnya. Kemungkinan instrukturnya mengalami kelalaian untuk memperhatikan anggota. Jadi yang lainnya itu kadang sekilas mereka melirik ke Nicholas, mereka langsung menegur Nicholas supaya Nicholasnya tersadar sendiri untuk fokus lagi di acara kebaktian maupun itu di acara saat teduh. Terus di sesi 3-4 untuk hari ini. Dan puji Tuhan, tadi yang pertama saya tanya dia juga apa yang hasil dia dapatkan dari sesi 3 dan 4. Dia masih bingung. Taulah kita ya, dia masih terplongok. Apa yang kamu dapat? Mulai dari Madam dan Komandan Linda tadi di depan, apa yang kamu dapat? Dia masih bingung. Apa ya? Mungkin kayak di sesinya Madam ya, atau di sesi 3 mungkin dia sudah kelupaan. Apa ya tadi gitu. Jadi dia berusaha mengingat. Terus saya alihkan dulu ke yang lain satu orang seperti itu. Setelah itu saya balik lagi ke Nicholas. Saya tanya, waktu Madam tadi, Madam bilang bahwasanya kita adalah bait sucinya Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau bait sucinya Tuhan itu tidak boleh berbohong. Seperti yang disampaikan Komandan Linda tadi yang di sesi keempat, tidak boleh berbohong, mengantuk, terus mencuri. Karena apa? Itu pertama dia bilang, saya tanya karena apa? Dia mengatakan karena tidak baik ataupun tidak benar. Apakah hanya karena itu? Saya katakan lagi. Dia masih bingung. Apa Tuhan mengizinkan kamu untuk mengantuk di saat kebaktian? Apa Tuhan mengizinkan kamu untuk berbohong? Apakah Tuhan mengizinkan kamu untuk mencuri? Atau Tuhan mengizinkan kamu untuk bermalas-malasan? Saya bilang tidak. Karena apa? Karena tidak baik, teacher, instruktur, kata dia bilang. Terus, iya karena apa? Kenapa itu dilarang? Saya tekankan lagi untuk memperjelas sama dia. Kenapa dilarang? Karena dia tidak benar gitu. Sekali lagi saya tegaskan. Apa itu hal yang baik? Tidak, instruktur. Ya kenapa hal itu dilarang dalam diri kamu? Karena saya istimewa, instruktur. Saya langsung tersentuh. Puji Tuhan. Roh Kudus sudah bekerja saat itu dalam diri dia, meskipun dia masih terpelongok dan tim yang lain masih melihatin, menunggu responnya dari Nicholas. Dia masih pelongok. Kenapa ya? Saya itu dilarang mencuri, dilarang berbohong, dilarang malas-malasan, dilarang mengantuk di saat kebaktian. Sampai tadi kebaktian juga di saat sesi 3 dan 4 dia ngetok-ngetok kepalanya. Dia bolak-balik melihat instrukturnya. Lihat saya, jangan ngantuk, saya bilang. Dia sampai seperti ini. Sampai saya suruh dia coba pelototkan mata kamu.
dia gini, tiba melek lagi katanya. Saya suruh lagi, ayo Nikolas, gak boleh, nanti Tuhan marah. Kalau kamu mengantuk berarti kamu bukan bayi sucinya Tuhan. Seperti ini melotot ke depan. Supaya apa? Supaya dia tidak menyia-nyiakan bahwa Tuhan memilih dia orang yang istimewa. Karena itu sudah dia katakan tanpa ada bantuan dari orang lain, dia dengan kesadarannya sendiri, dengan Roh Kudus yang ada dalam dirinya yang bekerja dalam tubuhnya, mengatakan bahwa dirinya adalah istimewa. Nah, hasil dari kesimpulan dari internalisasi kami semua tadi, mereka mengatakan mau merubah diri untuk lebih baik lagi sepulang dari retreat ini untuk balik ke Medan. Mereka mau meninggalkan sifat buruk-buruknya mereka tadi, karena dari tim kami tadi ada 3 orang ya yang maju ya, yang mau merubah diri ya. Baik itu yang mencuri bermain handphone, ada yang ketika disuruh orang tuanya tidak langsung melaksanakan dengan baik. Terus seperti si Sarah juga yang ketika belajar menyelipkan handphone di dalam bukunya. Mereka mau merubah itu supaya mereka boleh dikatakan istimewa, karena diri mereka itu adalah bayi sucinya Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan hati yang baru untuk mereka jaga supaya iblis tidak merebut hati mereka lagi untuk bersikap yang tidak baik lagi. Amin. Puji Tuhan ya, semoga lagi untuk pertemuan selanjutnya ada perubahan yang lebih besar lagi. Amen. Untuk timnya WASP dan juga tim yang lain, untuk lebih besar Roh Kudus bekerja di dalam diri kita semua. Amin.